Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman guru-guru hebat Nusantara, sebangsa setanah air. Saya Sulpadli kembali menyapa teman-teman semua dalam bingkai berbagi bersama terkait pengalaman yang didapatkan sebagai pendidik bangsa. Kali ini saya akan berbagi sebuah video praktik coaching saya dengan rekan guru di instansi di mana saya bekerja, yaitu di SMA Negeri 1 Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Praktik coaching dengan rekan guru kali ini adalah sebagai implementasi dalam pemenuhan tugas pendidikan guru penggerak modul 23A7, demonstrasi kontekstual dalam hal pendampingan murid atau rekan guru dengan pendekatan coaching dalam komunitas sekolah saya. Sebelum kita melangkah ke sesi praktik coaching, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu coaching. Menurut Graham, coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Untuk mengetahui lebih dalam apa itu coaching, ada baiknya kita harus tahu perbedaan antara coaching, konseling, dan mentoring. Coaching dilakukan dengan tujuan agar coach dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, tentunya dengan memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Hubungan antara coach dan coach adalah kemitraan. Dalam hubungan ini, akan membantu coach mengarahkan untuk mengambil keputusannya sendiri. Coaching dapat dilakukan oleh seorang yang ahli di bidang coach, guru, atau rekan sejawat. Sedangkan konseling dilakukan dengan tujuan untuk membantu konseli dalam memecahkan masalahnya. Konselor juga dapat langsung memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Konseling dilakukan oleh orang yang ahli dalam bidangnya. Sedangkan yang terakhir, mentoring adalah tujuannya dilakukan untuk membantu menti menyelesaikan masalah dengan berbagi pengalaman atau berbagi tips bagaimana menyelesaikan masalah. Kemudian kita lanjut ke prinsip-prinsip coaching. Ada 3 prinsip-prinsip coaching. Yang pertama adalah kemitraan. Dalam hal ini, kemitraan ditandai adanya tujuan percakapan yang disepakati oleh coach. Yang kedua, percakapan 2 arah. Dalam hal ini, dilakukan untuk menggali, memetakan situasi coach atau memunculkan pemikiran atau ide-ide yang baru. Dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Dalam hal ini adalah percakapan ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh coach serta menghasilkan rencana dan komitmen. Selain itu, untuk mendukung terlaksananya coaching, seorang coach harus membangun komunikasi yang memperdayakan. Ada 4 aspek komunikasi yang memperdayakan tersebut, yaitu 1. Komunikasi asertif. Yang kedua, pendengar aktif yang mendengarkan dengan rasa, yaitu receive, appreciative, summary, and act. Kemudian, bertanya efektif, terbuka, fokus pada tujuan, reflektif, mengukur pemahaman, eksplorasi, dan aksi. Dan yang terakhir adalah umpan balik positif. Terdapat sejumlah model dalam mengatasi permasalahan murid atau rekan guru, termasuk meningkatkan dan mengembangkan potensi mereka. Salah satunya adalah TIRTA. Di dalamnya ada tahapan-tahapan yang tidak lain merupakan akronim dari TIRTA itu sendiri, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semuanya merupakan pengembangan dari Grow Model yang memiliki tujuan untuk melejitkan potensi murid agar lebih merdeka dalam menentukan arah dan pencapaiannya. Terdapat 4 tahapan coaching model TIRTA. Yang pertama yaitu tujuan utama. Tujuan utama merupakan tahap awal di mana kedua pihak, coach dan coachee, menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya, tujuan ini datang dari coachee.
Yang kedua adalah identifikasi. Coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Yang ketiga, rencana aksi. Rencana aksi ini adalah pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ini merupakan membuat komitmen atas hasil yang dicapai untuk langkah selanjutnya. Setelah kita memahami lebih dalam tentang konsep coaching, begitu juga pemahaman mengenai coaching model Tirta, maka selanjutnya mari kita menyaksikan tayangan praktik coaching model Tirta yang saya laksanakan dengan rekan sejawat saya di sekolah, yaitu Bapak Tegar Setiadi. Beliau sehari-harinya mengajar PJOK di SMA Negeri 1 Muntilan. Pada praktik coaching model Tirta ini, saya sendiri selaku coach dan Pak Tegar Setiadi sebagai coachee. Kami berbincang tentang kasus atau permasalahan tentang seorang guru menemui rekan sejawatnya di sekolah dan bercerita jika muridnya sering tidak mengerjakan tugas pada saat pembelajaran. Guru tersebut mengungkapkan, selama pembelajaran di tengah pandemi COVID-19, banyak menemukan murid yang malas mengerjakan tugas. Meskipun proses belajar mengajar secara daring tetap berjalan, tapi tetap ditemukan berbagai permasalahan, seperti masih terdapat anak yang sering tidak ikut saat pembelajaran berlangsung melalui LMS pembelajaran yang ditetapkan sekolah. Guru tersebut mengatakan bahwa murid merasa jenuh melaksanakan pembelajaran secara daring. Selain itu, keterbatasan kuota dan akses internet selalu menjadi momok bagi mereka. Untuk itu, selamat menyaksikan. Hari yang cerah, siang itu Pak Tegar Setiadi berjalan ke arah perpustakaan sekolah SMA Negeri 1 Muntilan. Beliau ingin menemui rekan kerjanya di sekolah yang bernama Pak Sulfadli, yang kebetulan hari itu sedang berada di perpustakaan. Assalamualaikum Pak, selamat siang Pak Fadli. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Tegar. Pak Fadli lagi sibuk nggak atau lagi ngajar nggak? Ya, enggak sibuk amat sih Pak. Ini lagi browsing-browsing aja cari materi yang bisa diajarkan di kelas nantinya. Kalau misal memang sedang nggak sibuk, boleh nggak saya dan Pak Fadli sebentar? Ya pasti sangat boleh lah Pak. Silakan Pak Tegar jika ada yang ingin dibicarakan. Terima kasih Pak telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Kebetulan saya sedang ada masalah. Oh begitu ya Pak. Maaf ya Pak Tegar, kalau boleh tahu masalah Pak Tegar itu seperti apa ya Pak? Ini tentang masalah pembelajaran daring Pak. Oh begitu. Kira-kira setelah diskusi ini apa yang diharapkan oleh Pak Tegar nantinya? Ya, saya berharap saya bisa nantinya menemukan solusi atas permasalahan saya itu Pak. Saya berharap nanti para siswa akan lebih bersemangat dalam pembelajaran dan mampu mengikuti pembelajaran meskipun dilaksanakan secara daring Pak. Oh seperti itu ya Pak. Kalau boleh tahu, gambaran permasalahan yang dihadapi oleh Pak Tegar itu seperti apa ya Pak? Jadi permasalahannya seperti ini Pak. Akhir-akhir ini di kelas saya, kebetulan kan saya mengajar PJOK di kelas 10 dan kelas 11. Dan di beberapa pembelajaran daring ini kok saya rasa semakin banyak murid yang tidak mengerjakan tugas dan juga tidak mengirimkan tugas Pak. Oh gitu ya Pak. Jadi artinya tidak mengikuti pembelajarannya Pak Tegar seperti itu ya? Iya Pak, betul seperti itu Pak. Iya sih Pak. Kalau saya lihat hal itu juga terjadi pada guru-guru yang lain. Kira-kira Pak Tegar tahu pokok permasalahannya seperti apa ya? Begini Pak Fadli, banyak keluhan dari anak-anak. Mereka malas karena mereka itu inginnya belajar di kelas,
mereka rindu untuk praktek di lapangan gitu Pak. Mungkin sudah rindu untuk bertemu dengan teman-temannya di sekolah juga. Selain itu juga ada beberapa anak yang tidak punya handphone, dan kalaupun punya, ada juga yang tidak punya internet atau kuota Pak, dan juga terkendala dari segi biaya, seperti itu Pak. Oh seperti itu ya Pak. Selain itu, apa ada lagi kendala berdasarkan informasi yang Pak Tegar dapatkan? Mungkin sinyal internet ya Pak ya, karena beberapa siswa itu rumahnya juga jauh dari jangkauan internet Pak. Sehingga kadang sinyalnya itu tidak stabil dan sering hilang. Oh seperti itu ya Pak. Terdapat berbagai masalah dalam hal ini setelah saya menangkap permasalahan dari Pak Tegar. Iya Pak, betul seperti itu Pak. Jadi permasalahan yang umum ya untuk kota dan sinyal internet. Nah, kira-kira menurut Pak Tegar, permasalahan ini disebabkan karena pembelajarannya atau siswanya ya Pak? Mungkin termasuk siswanya jenuh juga sih Pak. Oh jenuh ya? Iya ya, jenuh Pak. Kalau boleh tahu, apa nih yang selama ini Pak Tegar laksanakan pada pembelajaran daring tersebut? Maksud saya, pembelajaran seperti apa yang telah Pak Tegar lakukan di kelas atau melalui pembelajaran daring ini? Ya karena sekarang itu kegiatan belajarnya di rumah melalui daring, jadi saya berikan tugas kepada anak-anak itu melalui elemen psikologi Pak. Oh, jadi artinya mengumpulkan tugas dan memberikan materi via elemen psikologi itu ya? Lalu hasil yang didapatkan oleh Pak Tegar seperti apa? Ya kalau pertama kegiatan pembelajaran di rumah itu awalnya banyak mengikuti, semuanya mengikuti Pak. Tapi saya perhatikan semakin hari semakin menurun yang ikut pembelajaran gitu Pak. Gitu ya. Jadi artinya hanya sedikit ya yang mengikuti pembelajarannya Pak Tegar. Iya Pak, saya perhatikan anak-anak sudah sangat jenuh dan dalam pembelajaran seperti itu terus Pak. Oke, kalau boleh tahu nih ya, kenapa Pak Tegar bisa menyimpulkan seperti itu Pak? Karena gini Pak, kegiatan belajar mengajar kan tidak yang daring ini tidak seperti tatap muka, di mana biasanya pembelajaran dilakukan dengan mengedepankan interaksi antara guru dan siswa. Betul. Kemudian hal ini juga terasa asing bagi semua pelajar Pak yang daring ini, karena dari yang biasanya mereka harus pergi ke sekolah pagi-pagi, bertemu dengan teman, kemudian mendengarkan penjelasan langsung dari guru, kini mereka harus menghadapi gadget Pak untuk mendapatkan ilmu. Sehingga siswa masih kurang memiliki keinginan maupun dorongan Pak untuk berinisiatif belajar sendiri jika melakukan kegiatan pembelajaran daring seperti ini Pak. Ya, seperti itu ya Pak. Iya Pak. Oke Pak Tegar. Nah sekarang Pak Tegar sudah tahu ini pokok permasalahannya seperti apa. Lalu upaya apa yang akan Pak Tegar lakukan nantinya? Ya kalau upaya saya yang sudah saya lakukan ya Pak ya, yaitu saya sering mengingatkan via WhatsApp pada anak-anak supaya mereka tetap mengerjakan tugas meskipun belajarnya dari rumah. Tapi tetap saja tidak semuanya mengerjakan Pak. Oh jadi masih seperti itu ya, meskipun sudah diingatkan tetap hasilnya seperti itu ya Pak Tegar? Iya Pak, sudah diingatkan tapi hasilnya tetap sedikit yang mengerjakan itu Pak. Oke, lalu kira-kira rencana apa yang akan dilakukan Pak Tegar selanjutnya? Mungkin saya akan memberikan motivasi agar anak-anak itu dapat lebih semangat dalam belajar Pak. Mungkin saya perlu mencoba inovasi dalam pembelajaran, terus membuat hal-hal baru yang nantinya akan menjadi semangat kembali anak-anak itu
dalam pembelajaran meskipun dilakukan secara daring, Pak. Wah, luar biasa Pak Tegar. Kira-kira inovasi-inovasi seperti apa yang Pak Tegar lakukan nantinya? Mungkin dalam memberikan materi saya perlu melihat bakat dan minat anak, Pak. Dalam penyajian materi juga nanti saya perlu membuat materi yang disajikan dari berbagai media atau beragam media, misalnya seperti presentasi via Canva. Kemudian juga ada infografis, mind map atau artikel dan video-video kasus yang ada banyak itu di YouTube, Pak. Nanti saya mungkin bisa diambil atau ambil dari YouTube itu, Pak. Nah, itu sangat luar biasa Pak Tegar. Selain itu, apalagi yang akan dilakukan oleh Pak Tegar? Saya akan melaksanakan pembelajaran tatap muka dalam skala kecil, Pak. Sangat bagus Pak Tegar. Lalu terkait pembelajaran tatap muka dalam skala kecil ini, rencana apa yang akan Pak Tegar lakukan selanjutnya? Saya akan mungkin membuat jadwal pembelajaran tatap muka, Pak. Jadi saya akan melakukan home visit, kemudian melaksanakan pembelajaran tatap muka berskala kecil dan meninjau pembelajaran kegiatan pembelajaran itu di rumah, Pak. Oh gitu. Artinya sambil berkomunikasi dengan orang tua murid gitu ya Pak? Betul, Pak. Saya akan membangun komunikasi yang efektif dengan orang tua murid sambil memantau pembelajaran murid, Pak. Wah, langkah yang sangat bagus sekali Pak Tegar. Tapi saya berpesan, Pak Tegar jangan lupa protokol kesehatan ya Pak. Tentu Pak Fadli, itu nggak akan saya lupakan karena memang protokol kesehatan di masa pandemi ini kan memang sangat penting, Pak. Oke, luar biasa Pak Tegar. Oh iya Pak Fadli, terima kasih ya sudah meluangkan waktu berdiskusi dengan saya. Saya bisa berpikir dan menemukan solusi atas permasalahan saya sendiri, sehingga saya bisa menentukan langkah-langkah yang baik untuk melakukan perubahan-perubahan dalam pembelajaran demi meningkatkan motivasi belajar murid. Oke, sama-sama Pak Tegar. Kalau boleh tahu ini ya Pak, jadi kapan nih kira-kira Pak Tegar akan melaksanakan rencana tersebut berdasarkan jadwal yang Pak Tegar susun nantinya? Insya Allah secepatnya, Pak. Mungkin setelah ini saya akan menemui kepala sekolah untuk berkoordinasi dan tentunya terkait perizinan tentang rencana saya tersebut, Pak. Selain itu juga saya akan berkomunikasi dengan orang tua murid terkait penyesuaian jadwal home visit yang akan saya laksanakan, Pak. Oh gitu ya Pak. Nah, setelah diskusi ini, apa komitmen Pak Tegar demi terlaksananya rencana-rencana tersebut? Mungkin komitmen saya adalah saya akan berusaha melaksanakan pembelajaran yang menarik dengan menyiapkan berbagai materi pembelajaran yang menyesuaikan dengan bakat dan minat anak. Dalam penyajiannya juga saya akan membuat materi yang digunakan atau dibuat dengan beragam media, misalnya seperti presentasi via Canva, infografis, mind map, artikel atau video kasus yang ada di YouTube. Dan semuanya akan saya share pada LMS Psikologi. Selain itu juga saya akan melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan skala kecil, Pak. Pembelajaran tatap muka itu hanya dilakukan beberapa orang dengan menentukan tempat pelaksanaannya. Terkait penentuan tempat pelaksanaannya, mungkin nanti saya akan berkomunikasi dengan kepala sekolah dan orang tua murid, Pak. Sehingga selain melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan skala kecil, saya juga bisa memantau perkembangan belajar murid ketika di rumah, Pak. Wah, komitmen yang sangat luar biasa Pak Tegar. Semoga lancar ya, dan semoga dimudahkan dalam pelaksanaan nantinya. Amin, amin. Sekali lagi terima kasih Pak Fadli atas waktunya. Sama-sama Pak Tegar, sama-sama. Kalau begitu saya izin pamit dulu, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya Pak Tegar. Terima kasih, Pak. Setelah tayangan praktik coaching tersebut, maka mari kita menyaksikan refleksi pelaksanaan coaching dari masing-masing coach dan coachee.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulfadli. Saya salah satu calon guru penggerak angkatan keempat di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Dalam praktik coaching ini, saya bertindak sebagai coach, di mana yang bertindak sebagai coachingnya adalah Pak Tegar Setiadi. Alhamdulillah, kita ketahui bersama bahwa coaching adalah teknik bertanya tanpa menggurui, dan itu sangat bermanfaat bagi kita semua karena dari coaching ini membantu kita menemukan solusi atas segala permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi dari coach akan menuturkan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang ada untuk menemukan suatu solusi bagi permasalahan yang ada pada coaching. Jadi coach membantu coaching menemukan masalah sendiri dari teknik bertanya yang diajukan oleh coach. Untuk itu teknik coaching ini sangat bermanfaat bagi kita semua, apalagi dalam dunia pendidikan kita saat ini, atas berbagai permasalahan-permasalahan dihadapi oleh rekan guru maupun murid-murid yang ada di sekolah kita. Dari segala permasalahan itu bisa kita selesaikan dengan teknik coaching yang tentunya membawa berbagai manfaat untuk kita semua. Untuk itu, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Setiadi, guru PJOK olahraga di SMA Negeri 1 Muntilan. Kali ini saya sebagai coach dari Pak Sulfadli dan baru saja melaksanakan coaching. Sebelum saya melakukan coaching dengan beliau, saya menemui banyak sekali kendala dalam pembelajaran daring. Dan saya sangat membutuhkan coaching ini karena kalau menghadapi sendiri atau mencoba menyelesaikan sendiri itu saya mengalami banyak kesulitan dan tidak efektif. Jadi saya perlu bertemu dengan Pak Sulfadli untuk melakukan coaching ini. Alhamdulillah, setelah saya melaksanakan coaching ini, saya jadi bisa menemukan solusi atas permasalahan saya sendiri itu, dan saya juga bisa mengaplikasikannya nanti dalam pembelajaran daring. Saya yakin setelah saya melakukan coaching ini, saya bisa memberikan pembelajaran yang lebih efektif lagi dan lebih bervariasi lagi untuk anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian praktik coaching model Tirta yang saya laksanakan dengan rekan sejawat saya di sekolah. Sekian dan terima kasih.